Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 40. Yang terdengar kemudian adalah suara angin yang berdesir menyentuh dedaunan. Kelopak dan mahkota-mahkota bunga bergerak-gerak seperti sedang menggelengkan kepalanya melihat betapa Mahisa Agni menahan gelora di dadanya. Dengan serta-merta anak muda itu berdiri. Tatapan matanya masih menyangkut di kejauhan, menembus gelapnya malam. "Agni," bisik ibunya. "Itu adalah adik kuda Sempana." Tetapi Mahisa Agni tidak berpaling. Tetapi ia menjawab, "Ibu telah mengorek luka di hatiku. Jadi apakah maksudmu sebenarnya?" "Aku sudah tidak mempunyai sangkut paut lagi dengan Ken Dedes. Aku kini sedang sibuk dengan kewajibanku sendiri. Menyelesaikan bendungan itu atas perintah Empu Purwa untuk mengganti bendungan yang pecah. Aku tidak ada waktu untuk mengurusinya. Bagiku, rakyat Panawijen jauh lebih penting daripada Ken Dedes itu seorang diri. Jangan mengada-ada, Agni. Bendungan itu adalah pekerjaan yang memerlukan waktu. Sedangkan Dedes hanya memerlukan kau tidak lebih dari sehari saja. Pagi-pagi kau dapat berangkat berkuda ke Tumapel untuk menemuinya, maka di malam harinya kau sudah berada di Panawijen kembali. Tak ada waktu." Bukan kepalanya. "Jangan menunggu aku marah. Aku masih dapat menahan dirinya ketika ia mendengar bahwa utusan Ken Dedes kau tolak, karena Ken Dedes masih akan berusaha memanggilmu. Dan aku telah menyanggupkan diriku, karena aku adalah ibumu. Aku menyangka bahwa betapapun kecilnya, aku masih mempunyai pengaruh atas anakku. Tetapi ternyata aku keliru. Aku sama sekali sudah tidak memiliki apapun lagi. Dan itu adalah salahku, karena aku memisahkan kau sejak kanak-kanak. Adalah wajar kalau kau sekarang merasa bahwa ibumu tidak berarti lagi bagimu." Kembali terasa dada Mahisa Agni itu bergelora. Betapa sakitnya ia mendengar kata-kata ibunya. Betapa pedihnya. Hampir-hampir ia berteriak untuk melepaskan perasaan yang menghimpit jantungnya. Tetapi Mahisa Agni itu terkejut ketika ia mendengar suara isak di belakangnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya ibunya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan ujung kainnya, orang tua itu menyeka matanya yang basah. Dada Mahisa Agni berdesir. Tanpa dikehendakinya sendiri, tiba-tiba ia terkenang kepada seorang perempuan tua yang menangisi anaknya yang hampir mati dibunuhnya. Perempuan tua itu adalah Ibu Pasik. Meskipun perempuan itu pernah mengalami perlakuan yang kasar dari anaknya, namun ketika anaknya terluka, maka anak itu ditangisinya. Alangkah jauh bedanya. Kasih seorang ibu dibandingkan dengan kasih seorang anak, katanya di dalam hati. Dan kini ia melihat ibunya itu menangis. Menangis karena sikapnya yang kasar. Menangis karena ia menolak nasihatnya. Sesaat Mahisa Agni menjadi ragu-ragu. Dikenangnya kembali apa saja yang diucapkan oleh ibunya. Dikatakannya bahwa ia tidak dapat mengerti perasaan seorang perempuan. Mahisa Agni berdesah di dalam hati. Kenapa hanya laki-laki saja yang harus mengerti perasaan perempuan? Kenapa tidak sebaliknya pula? Aku harus mencoba mengerti betapa hati Ken Dedes akan menjadi pedih apabila aku tidak memenuhi permintaannya. Tetapi kenapa Ken Dedes tidak mau mengerti betapa hatiku lebih-lebih akan menjadi parah kalau aku datang lagi kepadanya. Tetapi ketika sekali lagi ia memandangi wajah ibunya yang tunduk, maka hatinya menjadi luluh. Tiba-tiba Mahisa Agni itu pun kembali mengenyahkan dirinya di samping ibunya. Dengan suara yang terpatah-patah ia berkata, "Jangan menangis ibu." Ibunya menggelengkan kepalanya. "Tidak Agni. Aku mencoba untuk tidak menangis. Aku akan mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Aku tidak menyalahkanmu." Sekali lagi dada Mahisa Agni berdesir. Kini ia tidak dapat lagi melawan perasaan seorang anak yang ingin mencoba berbakti kepada ibunya. Karena itu katanya, "Ibu, aku akan memenuhi permintaan ibu." Ibunya terkejut mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba ia menengadahkan kepalanya sambil bertanya, "Bagaimana?" "Aku akan pergi ke Tumapel, semata-mata karena permintaan ibu." "Agni. Jadi kau bersedia?" Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya, "Oh," ibunya berdesah. Sekali lagi ia menundukkan dan terdengar ia bergumam, "Aku tahu betapa hatimu seperti tergores sembilu.
Namun Agni, pengorbanan akan bermanfaat bagi gadis yang malang itu. Mahisa Agni tidak menjawab. Kembali untuk sesaat keduanya saling berdiam diri. Kembali terdengar di telinga mereka suara angin yang berdesir menyentuh dedaunan. Baru sejenak kemudian terdengar ibu Mahisa Agni itu berkata, Agni, di pendapa ada tamu. Prajurit-prajurit dari Tumapel yang mengantarkan aku. Apakah kau akan menemui mereka? Keduanya pun kemudian melangkah ke pendapa untuk menemui pengantar emban tua itu. Ketika Mahisa Agni telah sampai di pendapa dan bercakap-cakap dengan kedua prajurit itu, maka emban tua itu segera pergi ke belakang. Alangkah terperanjatnya para endang dan cantrik melihat kehadirannya. Beberapa endang memeluknya sambil menangis, dan yang lain lagi bertanya tidak ada henti-hentinya. Sekarang, berkata emban tua itu, di pendapa ada tamu. Apakah kalian masih bersedia merebus air dan menanak nasi? Tentu. Tentu, sahut para endang. Dan segera mereka pun menyalakan api di dapur. Merebus air dan menanak nasi. Sementara itu, para endang dan cantrik masih saja sibuk dengan berbagai pertanyaan. Mereka ingin mendengar cerita tentang Ken Dedes. Namun sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ibu Mahisa Agni itu selalu saja dibayangi oleh perasaan sendiri. Alangkah kejamnya aku sebagai seorang ibu terhadap anak laki-lakiku. Aku telah menyiksa perasaannya dan aku telah menyakiti hatinya. Tetapi Ibu Mahisa Agni itu pun tidak sampai hati melihat Ken Dedes merasa hidupnya menjadi terlampau pedih. Orang tua itu merasa sangat kasihan kepada Ken Dedes, yang telah kehilangan laki-laki tempat ia menggantungkan kasihnya, kemudian ayahnya telah meninggalkannya pula. Malam itu, emban tua pemomong Ken Dedes beserta dua orang prajurit pengantarnya bermalam di padepokan. Kedua prajurit itu merasa sangat heran, kenapa tiba-tiba saja Mahisa Agni bersedia pergi ke Tumapel. Prajurit itu telah mendengar cerita kawan-kawannya, bahkan Kebo Ijo telah menyebarkan berita, bahwa Mahisa Agni sedang bermanja-manja, menolak permintaan Ken Dedes untuk menemuinya. Tetapi kedua prajurit itu tidak mau pening kepala memikirkan persoalan yang tak diketahuinya. Mereka hanya menyimpan keheranannya itu di dalam hatinya. Kemudian karena lelah mereka segera jatuh tertidur setelah mendapat jamuan makan dan minum. Pagi-pagi benar Mahisa Agni telah bangun. Ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, dengan tergesa-gesa Mahisa Agni menemui beberapa orang kawan-kawannya, ia minta izin untuk 2 hari meninggalkan Panawijen. Kau akan pergi kemana Agni? Bertanya salah seorangnya kawannya. Aku harus pergi ke Tumapel, jawab Agni. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku mempunyai keperluan keluarga yang cukup penting. Tetapi kau akan segera kembali? Tentu. Hanya 2 hari 1 malam. Kawan-kawannya tidak dapat mencegahnya. Dan pagi itu pula Mahisa Agni pergi ke Tumapel bersama ibunya dan kedua orang prajurit pengantarnya. Alangkah pepat hati Mahisa Agni di sepanjang jalan. Ketika terik matahari menyengat tubuhnya, terasa betapa panasnya. Tetapi panas matahari itu masih belum sepanas hati di dadanya. Ibunya yang dapat mengerti sepenuhnya, betapa pedihnya hati anak laki-lakinya itu, hampir tidak berkata sepatah kata pun di sepanjang perjalanan. Kedua prajurit itu pun hampir berdiam diri pula. Hanya sekali-sekali Ibu Mahisa Agni itu menawarkan minum atau makanan yang mereka bawa sebagai bekal di perjalanan. Namun setiap kali Mahisa Agni hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Terima kasih, Bibi." Tetapi berbeda dengan kedua prajurit yang mengantarkan itu. Dengan serta-merta mereka memungut jenang alot yang disodorkan kepada mereka. 2-3 potong sekaligus. Alangkah enaknya, gumam mereka. Jenang itu dibuat oleh para endang di padepokan, berkata emban tua itu. Kami tidak melihat para endang itu, Bibi, berkata salah seorang dari kedua prajurit itu. Mereka bersembunyi di belakang. Mereka malu menampakkan dirinya di hadapan para prajurit-prajurit muda yang tampan seperti kalian. Kedua prajurit itu tertawa. Namun mulut mereka masih saja bergerak-gerak mengunyah jenang alot dari Panawijen. Emban tua itu tersenyum pula, meskipun hanya bibirnya bukan hatinya. Sebab ketika ia memandang wajah Mahisa Agni dengan sudut matanya, dilihatnya wajah anak muda itu masih juga tegang. Senda gurau itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi kepahitan perasaannya. Karena itu emban tua itu tidak bergurau lagi.
Kini bahkan ia ikut merasakan sedalamnya betapa risaunya hati anaknya. Perjalanan itu terasa terlampau lambat bagi Mahisa Agni. Kalau ia pergi seorang diri, maka jarak yang telah ditempuhnya akan berlipat 3-4 kali dari jarak yang dilampauinya kini. Tetapi ia tidak dapat memacu kudanya. Ibunya bukanlah seorang penunggang kuda yang baik. Meskipun perjalanan itu terasa terlampau lambat, namun setapak demi setapak mereka maju juga. Tumapel menjadi semakin lama semakin dekat. Dada Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar ketika kuda-kuda itu mulai menginjakkan kaki-kakinya di atas jalan-jalan kota. Gemertakan kakinya di atas batu terasa seperti gemeretak jantung di dalam dada Mahisa Agni menghentak-hentak tiada hentinya. Betapa ramainya jalan-jalan kota itu, namun terasa di hati Mahisa Agni, alangkah sunyi hidupnya. Sekali-sekali ia berpaling ke arah perempuan tua yang duduk di atas punggung kuda berpegangan erat pada kendali. Sekali-sekali ia mencoba untuk memandangi rumah-rumah yang berserakan di pinggir jalan. Namun semuanya hampir tak menyentuh perasaannya yang kosong. Ketika Mahisa Agni menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit sudah menjadi suram. Matahari telah terlampau rendah untuk dapat menyentuh ujung pepohonan dengan sinarnya, meskipun tepi-tepi mega di langit masih juga diwarnai oleh cahayanya yang kemerah-merahan. Dada Mahisa Agni berdentang semakin keras ketika di hadapannya kemudian terbentang tanah lapang yang luas. Alun-alun Tumapel. Di sisi alun-alun itulah berdiri dengan megahnya Istana Tumapel. Istana Tunggul Ametung. Dan di dalam istana itulah ia harus menjumpai Ken Dedes. Debar hati Mahisa Agni hampir tak dapat dikuasainya ketika mereka berhenti di samping regol alun-alun. Satu-satu mereka berloncatan turun untuk kemudian menuntun kuda mereka, memasuki regol halaman belakang Istana Tumapel. Seorang penjaga segera menyapa mereka, tetapi ketika mereka melihat kedua orang kawannya, maka mereka berempat pun segera dipersilakan masuk. Mereka kemudian berhenti di regol dalam, halaman belakang istana. Prajurit itu pun kemudian berkata kepada Mahisa Agni, "Tuan tunggu di sini. Kami, beserta Bibi Emban, akan masuk untuk berusaha menghadap aku, mohon izin untuk Tuan, sebelum Tuan menemui Tuan Putri." Wajah Mahisa Agni segera menjadi merah. Tiba-tiba ia menyahut dengan tegangnya. "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa aku harus menunggu izin untuk itu?" Kedua prajurit itu terkejut mendengar kata-kata itu sehingga mereka menjadi saling berpandangan. Namun emban tua itulah yang kemudian menjawab. "Adalah menjadi adat di sini, Agni. Adat istana, bahwa setiap orang pasti mendapat izin dahulu untuk bertemu dengan keluarga aku. Aku tidak hendak bertemu dengan keluarga aku. Tetapi Ken Dedeslah yang memanggil aku untuk menemuinya." "Ya. Demikianlah," sahut emban tua itu. "Maksudku, untuk menemui orang-orang yang dianggap penting, kita memerlukan izin lebih dahulu sesuai dengan tingkat orang yang ingin kita temui. Kadang-kadang izin para penjaga sudah cukup kuat bagi kita, apabila kita ingin menemui keluarga kita yang tinggal di dalam istana apabila keluarga kita itu seorang pelayan atau seorang juru masak. Tetapi kita memerlukan izin seorang pimpinan peronda dari pengawal istana apabila kita ingin menemui seorang pejabat kepujanggaan atau yang setingkat dengan itu. Kini meskipun atas panggilannya, namun kau ingin menemui seorang bakal permaisuri aku, sehingga kau memerlukan izin dari orang yang paling berkuasa di dalam istana ini. Orang itu adalah aku Tunggul Ametung. Bagaimana kalau aku tidak diizinkan masuk? Apakah dengan demikian aku masih tetap seorang yang tidak tahu perasaan perempuan? Apakah aku masih orang yang tidak mempunyai belas kasihan dan masih seorang yang dibakar oleh nafsunya sendiri?" "Tidak, tidak Agni," jawab ibunya tergesa-gesa. "Jangan berpikir terlampau jauh. Izin bagimu seakan hanyalah suatu sikap resmi dari aku, supaya kau tidak melanggar adat dan tata cara utama. Kedatanganmu sebenarnya memang sudah lama ditunggu." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Terasa sesuatu menekan perasaannya. Ia datang bukan atas kehendaknya, bahkan ia datang dengan perasaan yang sangat berat. Kini ia masih harus menunggu di luar regol dalam untuk menunggu izin baginya. Alangkah kecil dirinya. Seolah-olah ia tidak lebih dari segumpal tanah liat yang tidak dapat menolak untuk dibentuk menjadi apapun juga. Ia harus datang, kemudian dengan rendah hati ia harus menunggu izin masuk. Ia baru dapat masuk kalau izin itu telah diberikan kepadanya dari orang yang turut berkepentingan atas kehadirannya.
Mungkin aku akan mempunyai banyak syarat untuk mengizinkan aku masuk, katanya di dalam hati. Mungkin aku harus melepaskan beberapa kepentingan rakyat Panawijen, atau mungkin banyak hal-hal yang tidak dapat aku penuhi. Mahisa Agni menggeretakkan giginya, kemudian suara di hatinya itu berkata lagi. Kalau demikian, kalau banyak kesulitan yang aku hadapi, lebih baik aku kembali ke Panawijen. Mahisa Agni itu terkejut ketika ibunya, emban tua itu berkata. Nah, Agni. Tunggulah di sini. Jangan terlalu dipengaruhi oleh berbagai prasangka. Aku akan segera kembali. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya sambil menjawab singkat. Silakan. Aku akan menunggu. Tetapi tidak terlalu lama. Kalau aku nanti menjadi jemu menunggu, maka aku akan kembali ke Panawijen. Ibu Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak membantahnya, namun ia berkata. Aku akan berusaha secepatnya kembali. Kemudian bersama kedua prajurit itu Ibu Mahisa Agni berjalan memasuki halaman, langsung ke serambi belakang. Meskipun tidak terucapkan, namun kedua orang prajurit kawan seperjalanan Ibu Mahisa Agni itu, menjadi heran melihat sikap Mahisa Agni. Bagaimanakah sebenarnya yang terjadi atasnya? Tetapi kedua prajurit itu saling berdiam diri. Di depan regol Mahisa Agni menunggu kedua orang prajurit beserta ibunya dengan gelisah. Sekali ia berdiri dan berjalan mondar-mandir, namun kemudian ia mengenyakkan dirinya, duduk di atas batu kerikil yang berserak-serak di halaman. Ia berusaha untuk menenangkan hatinya. Namun justru semakin lama ia menunggu, maka debar jantungnya seakan-akan menjadi semakin cepat. Berkali-kali ia berdiri dan mencoba melihat ke arah ibunya menghilang. Namun emban tua itu masih belum juga menampakkan dirinya. Bahkan semakin lama malam menjadi semakin gelap, sehingga karena itulah maka Mahisa Agni menjadi semakin gelisah karenanya. Terlalu, gumamnya kepada diri sendiri. Aku seakan-akan dijadikan barang mainan yang menyenangkan. Dipanggilnya aku ke Tumapel, kemudian dibiarkan aku di sini menjadi makanan nyamuk. Di sana-sini Mahisa Agni kemudian melihat beberapa lampu telah dinyalakan. Di pinggir-pinggir halaman dan di regol. Sehingga karena itulah maka Mahisa Agni itu seakan-akan menjadi tidak dapat bersabar lagi. Tenaganya akan lebih bermanfaat apabila ia berada di Panawijen, membantu membuat tambang-tambang ijuk dan patok-patok bambu yang akan sangat berguna bagi bendungannya, daripada duduk sambil menggaruk-garuk punggungnya di depan regol Istana Tumapel. Tiba-tiba kejemuan Mahisa Agni memuncak. Dengan serta-merta ia meloncat berdiri dan berdesis. Lebih baik aku kembali ke Panawijen. Namun sebelum Mahisa Agni melangkah meninggalkan regol itu, tiba-tiba ia tertegun. Dilihatnya dua orang prajurit datang kepadanya. Geram Mahisa Agni. Baru sekarang mereka datang sesudah membiarkan aku duduk di sini hampir satu senja. Tetapi Mahisa Agni itu menjadi sangat kecewa. Ternyata bayangan dua orang prajurit yang mendekat itu, setelah menjadi semakin dekat, sama sekali bukan kedua prajurit kawan ibunya. Sehingga dengan demikian kejemuan Mahisa Agni kembali merayapi kepalanya. Ternyata kedua prajurit itu pun terkejut pula melihat Mahisa Agni berdiri di samping regol. Salah seorang daripadanya segera bertanya. Siapa kau? Mahisa Agni memandangi keduanya dengan seksama. Geramnya di dalam hati. Namun ia menjawab sambil mengangguk hormat. Aku Mahisa Agni dari Panawijen. Kedua prajurit itu berhenti beberapa langkah dari Mahisa Agni. Dicobanya untuk mengenalnya di dalam keremangan malam. Nyalakan lampu itu, berkata salah seorang daripadanya. Yang lain pun kemudian melangkah mendekati lampu yang tersangkut di regol. Agaknya mereka memang sedang bertugas menyalakan lampu-lampu. Dengan batu titikan dan dimik belerang, maka prajurit itu membuat api. Ketika lampu itu telah menyala, maka cahayanya yang kemerah-merahan langsung memancar dan jatuh di atas wajah-wajah ketiga laki-laki yang berdiri di depan regol itu. Geram salah seorang dari kedua prajurit itu. Aku belum pernah mengenalmu. Mahisa Agni yang sedang dibakar oleh kejengkelannya terhadap kedua prajurit dan ibunya, menjawab. Aku juga belum mengenalmu. Kedua prajurit itu saling berpandangan. Jawaban itu memang aneh bagi mereka, sehingga kemudian salah seorang dari kedua prajurit itu berkata. Kenapa kau berada di sini? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu memang sudah diduganya.
Maka jawabnya, aku menunggu di sini, menunggu izin untuk menemui Ken Dedes. Ken Dedes, siapa? Ken Dedes yang menurut pendengaranku akan diangkat menjadi permaisuri Tunggul Ametung. Tuanku, aku Tunggul Ametung maksudmu? Ya. Aku Tunggul Ametung. Kembali kedua prajurit itu saling berpandangan. Mereka memang pernah mendengar dari para pemimpin mereka bahwa aku akan mengambil seorang permaisuri. Dan permaisuri itu kini telah berada di dalam istana. Bahkan banyaklah yang mereka dengar desas-desus tentang putri bakal permaisuri itu. Namun demikian, mereka tidak dapat mengerti bahwa seorang yang akan menemuinya datang seorang diri dan berdiri saja di muka regol halaman dalam. Kenapa ia menunggu di tempat itu? Karena itu maka kedua prajurit itu pun bertanya pula. Apakah keperluanmu bertemu dengan putri? Aku tidak tahu. Bukan aku yang berkepentingan, tetapi Ken Dedes. Jawaban Mahisa Agni itu pun terdengar terlampau aneh bagi kedua prajurit itu. Apalagi Mahisa Agni yang sedang berhati pepat itu, tampaknya menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban-jawaban yang tidak mereka mengerti, bahkan hampir seperti acuh tak acuh saja. Apakah kau salah seorang dari keluarganya? Mahisa Agni menjadi semakin jengkel mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Ia datang karena Ken Dedes memerlukannya. Kini ia terpaksa menunggu dan mendapat pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tak menyenangkannya. Dalam keadaan itu, Mahisa Agni benar-benar kehilangan kesabarannya. Ia dapat berlapang dada menghadapi lawan dalam perkelahian, namun menghadapi keadaan ini, di mana hatinya sendiri seakan-akan tersayat-sayat, maka sikapnya pun menjadi jauh berbeda dengan sikapnya sehari-hari. Apakah kau keluarganya? Terdengar prajurit itu mendesak. Mahisa Agni mengangguk, jawabnya. Ya. Apakah hubungan keluarga itu? Paman, kakak atau apa? Kakak. Aku adalah kakaknya, sahut Mahisa Agni. Kedua prajurit itu mengerutkan keningnya. Mungkin anak ini memang kakaknya, sebab menurut pendengarannya Ken Dedes itu pun datang dari Panawijen. Tetapi mungkin juga bukan. Mungkin orang yang mengaku kakak calon permaisuri ini, sekedar orang yang ingin mendapat keuntungan saja daripadanya. Maka kembali terdengar pertanyaan prajurit itu. Apakah kau kakak kandungnya? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia ragu-ragu untuk menjawab. Kalau pertanyaan itu diiyakan, maka jangan-jangan Ken Dedes telah mengatakan bahwa ia adalah anak tunggal Empu Purwa. Tetapi Mahisa Agni yang sedang dirisaukan oleh berbagai persoalan itu tidak mau pening kepala memikirkannya, maka jawabnya. Bukan, aku bukan kakak kandungnya. Aku adalah kakak angkatnya. Prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi di dalam kepala mereka, merayaplah kecurigaan atas anak muda yang mengaku kakak bakal permaisuri itu. Karena itu, maka salah seorang dari mereka berkata, sebaiknya kau tidak menunggu di sini. Mari, ikutlah kami ke gardu regol pertama. Mahisa Agni menjadi makin tidak senang. Katanya, aku telah melewati regol pertama itu. Kenapa kau dapat masuk sebelum kau mendapatkan izin? Kenapa baru di sini kau menunggu izin itu? Aku tidak tahu. Aku datang berempat, 2 orang prajurit, seorang emban tua dan aku. Siapakah nama prajurit-prajurit itu? Kembali Mahisa Agni tidak dapat menjawab. Kemarin ia mendengar juga nama itu disebut-sebut oleh sesama mereka. Tetapi sejak pertama, Agni sudah diliputi oleh kegelapan pikiran, maka ia sama sekali tak memperhatikan nama kedua prajurit itu. Siapa? Desak mereka. Mahisa Agni menggeleng. Aku tak tahu nama-nama mereka. Prajurit itu menarik nafas. Kemudian mereka berkata pula. Marilah ikut aku ke gardu pertama. Aku sudah melampauinya. Kuda-kuda kami berada di dalam regol di samping gardu itu. Ikut kami, berkata prajurit itu pula. Nanti kami akan menyelesaikan izin itu. Bukan salahku aku berada di sini. Kedua prajurit yang membawa aku seharusnya tahu bahwa aku harus menunggu di regol pertama, tetapi kenapa mereka membawa aku kemari? Kedua prajurit itu menjadi ragu-ragu. Meskipun mereka curiga namun jawaban Mahisa Agni yang jujur itu hampir meyakinkan mereka. Namun kedua prajurit itu menjadi kurang senang atas sikap yang seolah-olah acuh tak acuh. Sebab mereka sama sekali tidak tahu bahwa perasaan Mahisa Agni benar-benar dirisaukan oleh keadaan dirinya sendiri.
Tetapi kedua prajurit yang sedang bertugas itu tidak dapat berbuat dalam kebimbangan. Bagi mereka lebih baik ditempuh jalan yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu maka berkata salah seorang dari mereka, "Aku terpaksa membawamu ke gardu pertama, Kisanak. Aku sama sekali tidak berkeberatan atas kehadiranmu. Tetapi sebaiknya kau tidak membuat kami ragu-ragu." Barulah kini Mahisa Agni menyadari bahwa ia berhadapan dengan dua orang yang sedang bertugas. Ia tidak dapat menyalahkan mereka, sebab apa yang dapat dikatakannya tentang dirinya sama sekali kurang meyakinkan kedua prajurit yang sedang bertugas itu. Apabila kemudian kejengkelan Mahisa Agni itu memuncak, maka kejengkelannya itu ditujukannya kepada kedua prajurit kawan seperjalanan ibunya. Seharusnya mereka tahu apa yang harus dilakukannya. Namun Mahisa Agni yang sedang sibuk dengan perasaannya sendiri itu tidak mau membuat persoalan-persoalan baru. Baginya lebih baik menghindarkan diri dari segala persoalan yang dapat menambah kesulitan-kesulitannya. Karena itulah maka kemudian Mahisa Agni berkata, "Baik. Aku akan ikut dengan kalian. Tetapi aku tidak akan menunggu di gardu pertama. Aku sudah terlalu lama menunggu di sini." "Lalu apa yang akan kau lakukan?" "Lebih baik bagiku kembali ke Panawijen. Bukan maksud kami mengusir kau, Kisanak. Tetapi kami ingin meyakinkan diri kami sendiri bahwa kau benar-benar berhak untuk masuk ke istana." "Terima kasih," jawab Agni, bahkan kemudian ditambahkannya, "Aku terpaksa kembali ke Panawijen. Tolong sampaikan nanti kepada kedua prajurit dan emban tua yang datang bersama mereka itu, bahwa aku tidak sabar menunggu." Kedua prajurit itu saling berpandangan. Kemudian berkata salah seorang dari mereka, "Marilah ke gardu pertama." Mahisa Agni tidak menjawab. Ia berjalan saja di samping kedua prajurit yang sedang bertugas itu. Barulah di gardu pertama kedua prajurit itu dapat meyakinkan diri mereka. Dari pemimpin prajurit yang bertugas di Regol, kedua prajurit itu mendapat beberapa penjelasan tentang kedatangan Mahisa Agni. Diberitahukannya pula bahwa Mahisa Agni datang bersama dua orang prajurit yang sudah mereka kenal dan yang mereka ketahui tugas-tugasnya pula. "Maafkan kami," berkata kedua prajurit itu. "Kami bertugas di dalam halaman istana sehingga kami tidak mengetahui kehadiran Tuan. Apabila demikian, marilah Tuan kami antarkan ke serambi belakang istana di samping Regol itu tadi. Namun terpaksa Tuan masih harus menunggu, sampai Tuan mendapatkan izin masuk ke istana. Hal itu adalah di luar wewenang kami." Tetapi Mahisa Agni sudah kehilangan kesabaran. Kegelisahan dan kerisauan perasaannya sudah demikian pepatnya. Apalagi Mahisa Agni sendiri tidak yakin apakah ia dapat berhadapan dengan Kendede sebagai seorang kakak. Sehingga ia menjadi semakin jemu untuk menunggu di samping Regol, di dekat pintu serambi belakang. Maka jawabnya, "Aku sudah terlalu lama menunggu. Aku datang kemari bukan atas kehendakku, dan sekarang aku harus menunggu terlampau lama. Apabila nanti ada petugas lain yang melihat aku, pasti aku harus menjawab berbagai pertanyaan pula. Mungkin Tuan sudah tidak akan terlalu lama menunggu. Aku sudah terlalu lama berdiri di samping Regol di dekat serambi itu. Mungkin aku sedang bersantap, sehingga beberapa emban yang melayaninya tidak berani menyampaikan permohonan kedua prajurit itu. Mereka harus menunggu beberapa saat. Aku sama sekali tidak memerlukan mereka," desis Mahisa Agni perlahan-lahan sehingga kedua prajurit itu tidak mendengarnya dengan jelas. Namun kemudian Agni itu berkata, "Aku akan kembali ke Panawijen. Tolong sampaikan kepada mereka bahwa aku sudah kembali." "Tuan," berkata salah seorang dari kedua prajurit itu cemas. "Kami minta maaf bahwa kami telah mengganggu Tuan. Mungkin Tuan kecewa atas perbuatan kami. Kami benar-benar tidak tahu siapakah Tuan." "Tidak," sahut Agni. "Aku tidak menyalahkan kalian. Kalian benar-benar sedang melakukan kewajiban kalian. Tetapi aku sudah jemu untuk menunggu." Kedua prajurit itu menjadi bingung. Para penjaga Regol pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap Mahisa Agni. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk mencegahnya, sebab mereka tidak tahu sampai seberapa jauh kepentingan Mahisa Agni hadir di istana Tumapel. Namun kedua prajurit yang merasa menjadi penyebab langsung dari kejemuan Mahisa Agni itulah yang kini menjadi bertambah gelisah. Sehingga salah seorang dari mereka berkata, "Apakah Tuan ingin menunggu di Regol ini? Tuan dapat duduk dengan tenang.
Biarlah kami berdua saja yang menunggu di samping regol di dekat serambi belakang. Nanti kami akan memanggil Tuan apabila izin itu telah Tuan dapatkan. Mahisa Agni menggeleng. Jawabnya. Terima kasih. Aku akan pulang saja ke Panawijen. Ternyata prajurit-prajurit itu tidak lagi mampu mencegah, mereka tidak berani menahan Mahisa Agni dengan kekerasan, sebab mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Sehingga mereka kemudian hanya dapat memandangi debu yang mengepul di belakang derap kuda Mahisa Agni. Sesaat kemudian, hilanglah ia di belakang tabir kegelapan malam. Prajurit-prajurit itu menjadi gelisah. Mereka tidak tahu pasti, apakah mereka tidak bersalah karena melepaskan anak muda itu pulang. Namun apakah mereka dibenarkan seandainya mereka terpaksa menahan Mahisa Agni dengan kekerasan? Dalam serba ketidaktentuan itu, mereka kemudian melihat 3 bayangan berjalan tergesa-gesa ke regol pertama. Sepintas, para penjaga itu segera dapat mengenal langkah kedua kawannya yang datang bersama Mahisa Agni sore tadi, beserta seorang emban tua. Hati para penjaga dan kedua prajurit yang menyalakan lampu di regol tempat Mahisa Agni menunggu, menjadi berdebar-debar. Kedua prajurit itu merasa, seakan-akan merekalah yang menyebabkan Mahisa Agni itu kembali ke Panawijen. Kalau anak muda itu benar-benar diperlukan, maka mereka pasti akan mendapat marah dari aku Tunggul Ametung. Sial benar kita kali ini, desis salah seorang daripada mereka. Kalau saja kita tidak bertugas menyalakan lampu-lampu sambil meronda keliling, kita tidak akan menemui soal yang menggelisahkan ini. Kawannya tidak menjawab. Tetapi debar jantungnya tidak kalah cepatnya dengan kawannya yang lain. Ketika ketiga orang, kedua prajurit dan emban tua telah sampai di regol pertama, maka dengan serta-merta terdengar emban tua itu bertanya. Di manakah Mahisa Agni? Apakah kalian melihatnya? Sesaat para penjaga regol itu saling berpandangan. Kemudian prajurit yang membawa Agni ke regol ini menjawab. Aku melihat Tuan Mahisa Agni itu. Kini ia telah kembali ke Panawijen. Heh. Suara itu meledak bersama-sama dari ketiga orang yang baru datang. Kenapa tidak kalian cegah? Kami telah mencobanya, sahut pemimpin penjaga. Tetapi ia tetap pada pendiriannya. Menurut pesannya anak muda itu telah jemu menunggu. Oh, desis emban tua itu sambil menekan dadanya. Nafasnya tiba-tiba menjadi semakin cepat mengalir. Agni. Agni. Bukan main. Hati yang telah lapuk ini masih juga kau lukai. Oh, alangkah besar dosa yang aku tanggungkan, perempuan itu mengeluh. Namun keluhan di hatinya jauh lebih pedih dari yang diucapkannya, seolah-olah Agni sengaja menyakiti hatinya. Perempuan tua itu menarik nafas panjang. Salahku, keluhnya di dalam hati. Anak itu tidak pernah merasakan betapa kasih sayang seorang ibu mengusap keningnya. Bagaimana yakini harus mencintai ibunya? Apalagi mematuhi permintaannya. Bukan salah Mahisa Agni. Permintaanku terlalu berat, sedang aku belum pernah memberinya sesuatu. Sesaat regol itu menjadi sepi. Masing-masing tenggelam dalam angan-angannya. Namun wajah-wajah mereka kini benar-benar membayangkan kegelisahan hati. Sejenak kemudian emban tua itu berkata kepada kedua prajurit yang mengantarnya ke Panawijen. Bagaimana? Terserah kepada Bibi, sahut keduanya. Sekali lagi emban tua itu mengeluh, katanya. Apakah yang harus aku katakan kepada tuanku aku? Semuanya masih terbungkam. Dan semuanya masih juga berdebar-debar. Sementara itu terdengar emban itu berkata. Aku sendiri telah menyambutnya di ruang dalam. Dengan tergesa-gesa beliau berkemas sehabis makan malam. Tetapi anak itu telah pergi. Yang mendengar keterangan itu menjadi semakin berdebar-debar. Demikian pentingnyakah anak muda itu sehingga aku sendiri akan menyambutnya di ruang dalam? Karena itu maka salah seorang dari mereka berkata, Bibi Emban, apakah sebaiknya kami, salah seorang atau dua orang pergi menyusulnya? Emban itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menggeleng sambil berkata, Jangan. Kenapa? Bukankah kami akan dapat membawanya kemari, menghadap aku Tunggul Ametung? Anak itu keras hati. Mungkin ia tidak akan bersedia kembali. Kalau memang perlu sekali, kami akan mencoba memaksanya. Sekali lagi emban itu menggeleng. Emban yang sudah mengenal Mahisa Agni itu dengan baik berkata di dalam hatinya. Jangankan satu atau dua orang.
4 orang penjaga bersama 4 orang prajurit yang lain itu pun tak akan dapat memaksanya dengan kekerasan. Bahkan apabila kemudian Mahisa Agni menjadi marah dan menjadi gelap hati, maka ia akan dapat membuat cedera beberapa di antara para prajurit itu. Dengan demikian maka anak itu akan terjerumus ke dalam kesulitan yang lebih dalam. Namun yang terloncat dari mulutnya adalah, "Akulah yang bersalah. Aku memang membiarkan anak muda itu terlampau lama menunggu." Lalu apakah yang akan bibi kerjakan? Emban itu terdiam sesaat. Namun sesaat itu telah ditemukannya sikap atas peristiwa kembalinya Mahisa Agni ke Panawijen. "Biarlah aku mempertanggungjawabkannya," katanya di dalam hati. Ternyata perempuan tua itu telah menimpakan semua kesalahan pada dirinya sendiri. Karena itu ia telah bertekad untuk melindungi anaknya. Satu-satunya anaknya. Lebih baik semua kesalahan dibebankan kepadanya daripada harus menyentuh anaknya itu. "Kita menghadap aku," berkata emban itu kemudian. Tanpa Mahisa Agni, bertanya kedua prajurit yang mengantarkannya ke Panawijen. Perempuan itu menggeleng. Mahisa Agni telah pergi. Kedua prajurit itu tidak menjawab. Mereka kemudian berjalan di belakang perempuan itu sambil menundukkan wajahnya. Mereka sudah membayangkan apa yang akan terjadi di ruang dalam. "Aku adalah seorang yang aneh. Seorang yang dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri. Hampir dalam sekejap aku dapat berbuat hal-hal di luar dugaan. Karena itu, semakin berdebar-debar. Sementara itu aku ternyata telah memanggil Ken Dedes pula untuk datang ke ruang dalam. Aku itu menjadi sangat gembira ketika ia mendengar Mahisa Agni telah bersedia datang. Selain ia akan dapat bertemu dengan salah seorang keluarga Ken Dedes, sehingga jalan yang ditempuhnya tidak akan terasa terlampau kasar dan melanggar adat, juga aku menganggap bahwa apabila Mahisa Agni bersedia, maka ia akan dapat memperkuat kesatuan pengawal istana di samping Witantra, setelah ia melihat sendiri, betapa anak muda itu mampu bertempur melawan Ken Arok dengan baik. Sebagai seorang aku maka kepentingannya dengan Mahisa Agni langsung tersangkut dengan kepentingan kedudukannya. Telah terbayangkan olehnya, bahwa di samping Witantra, pasukan pengawal istana akan diperkuat dengan Ken Arok yang akan dipindahkannya dari seorang pelayan dalam langsung ke dalam lingkungan keprajuritan, dan Mahisa Agni. Dalam kesempatan inilah aku akan memanfaatkan pertemuannya dengan Mahisa Agni. Yang pertama, dengan resmi minta supaya keluarga Ken Dedes tidak merasa tersinggung dengan caranya mengambil Ken Dedes. Dalam hal ini akan dicobanya untuk menjelaskan, bahwa sebenarnya aku Tunggul Ametung pada waktu itu terseret oleh ketamakan kuda sempana, dan yang kedua akan ditawarkan kepada Mahisa Agni sebuah kedudukan yang cukup baik di bawah pimpinan Witantra bersama-sama dengan Ken Arok, setelah aku menerima Kebo Ijo masuk pula ke dalam lingkungan itu. Sesaat kemudian aku Tunggul Ametunglah yang menjadi gelisah menunggu di serambi di muka biliknya. Belum ada seorang pun yang datang kepadanya dan memberitahukan bahwa Mahisa Agni telah menunggunya di ruang dalam. Sekali aku Tunggul Ametung itu berdiri, dan sesaat kemudian ia pun terhenyak duduk di atas sebuah tempat duduk yang rendah. Sekali-sekali dipandanginya pintu ke ruang di sebelah, namun belum juga seorang emban pun yang datang kepadanya. "Gila," gumamnya. "Apakah aku dibiarkan jemu menunggu di sini?" Tetapi ketika teringat olehnya, gadis bakal permaisurinya, maka ia mencoba menekan perasaannya. Kembali ia duduk sambil membelai kumisnya, namun ia menjadi gelisah kembali, seperti nyala pelita minyak yang tergantung pada dinding papan tertiup angin yang silir. Aku itu mengeluh. Terlalu lama. Akhirnya aku itu tidak sabar lagi. Hampir saja ia berteriak memanggil pelayannya yang duduk di atas tangga serambi, namun niatnya itu diurungkannya ketika ia mendengar beberapa langkah mendekatinya. Aku itu tersenyum. Agaknya anak muda itu telah datang dan menunggu aku di ruang dalam. Tunggul Ametung kemudian berdiri. Sekali lagi ia membelai kumisnya, lalu berjalan perlahan-lahan mendekati pintu. Tetapi ia menjadi terkejut ketika ia melihat, yang datang kepadanya, di serambi sebelah adalah emban tua, 2 orang prajurit, dan yang lebih mengejutkan lagi, Ken Dedes beserta dengan mereka pula. Teriak aku kepada seorang pelayan yang mengantar mereka. "Kenapa kalian datang kemari?" Pelayan itu menjadi bingung. "Kenapa?" bentak aku pula. "Bibi dan tuanku putri minta aku membawa kemari." Aku mengerutkan keningnya, kemudian katanya.
Masuk ke ruang dalam. Di sana aku akan menemui kalian. Dada emban tua itu menjadi semakin cepat bergetar. Namun kembali ia membulatkan niatnya untuk memikul semua kesalahan di atas pundaknya. Karena itu maka segera, setelah mereka itu bersimpuh duduk di lantai di luar pintu menyembah sambil berkata, "Ampun tuanku. Hamba ingin memberitahukan sesuatu ke bawah duli tuanku." Tunggul Ametung mengernyitkan alisnya. "Apa?" ia bertanya. "Tentang anak muda yang bernama Mahisa Agni." "Ke ruang dalam," berkata aku lantang. Seandainya tidak ada Ken Dedes pada saat itu, pasti ia sudah berteriak keras sekali. "Hamba tuanku, tetapi apa yang hamba katakan semula ternyata keliru." Kini Tunggul Ametung benar-benar berteriak sambil membelalakan matanya. "Apa yang keliru?" Bagaimanapun juga maka hati emban tua itu pun berdebar-debar pula. Ketika ia mencoba memandang wajah aku, maka segera ia menundukkan kepalanya. Dari sepasang matanya, seakan-akan memancar api yang menyala dari dadanya. Karena emban tua itu tidak segera menjawab, maka sekali lagi aku itu membentak keras-keras. "Apa yang keliru Apa?" "Ampun tuanku," emban tua itu menyembah. Dicobanya mengatur hatinya supaya ia mampu mengatakannya dengan jelas. "Hamba bertiga telah benar-benar datang bersama Mahisa Agni ke istana ini." Sudah kau katakan," potong aku Tunggul Ametung. "Aku tidak menyangkal." "Lalu kau katakan bahwa apa yang kau katakan itu keliru." Debar di dada emban tua itu menjadi semakin keras. Wajahnya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Dengan nafas yang terengah-engah ia berkata, "Ampun tuanku. Sebenarnya lah demikian. Aku telah terlampau lama membiarkan anak itu menunggu di luar regol. Aku tidak berpesan supaya ia tetap menunggu hamba meskipun lama, sehingga anak itu kini telah kembali ke Panawijen." Wajah aku Tunggul Ametung benar-benar telah membara. Dadanya seolah-olah pecah mendengar keterangan itu. Namun justru karena itu, maka aku itu seperti terbungkam. Yang terdengar hanyalah gemeretak giginya beradu. Sesaat ruangan itu menjadi sunyi. Mereka saling berdiam diri dalam keadaan yang berbeda-beda. Aku terdiam justru karena kemarahan menghentak-hentak dadanya, sedang orang-orang yang lain menundukkan wajahnya karena ketakutan. Tetapi emban tua itu, setelah kata-kata yang seakan-akan menyumbat kerongkongannya itu terloncat keluar, maka hatinya kini justru menjadi bertambah tenang, sehingga ia dapat mempergunakan pikirannya kembali. Bagaimana ia dapat melepaskan Mahisa Agni dari kesalahan? Maka dengan penuh kesungguhan untuk kepentingan anaknya, emban tua itu berkata, "Namun tuanku, bukan salah anak muda itu. Akulah yang salah berpesan kepadanya. Aku minta ia menunggu di regol, tetapi kalau aku terlalu lama tidak kembali, berarti ia tidak mendapat izin untuk menghadap. Karena itu ia dapat pulang kembali ke Panawijen untuk lain kali menghadap kembali." Aku memandangi wajah emban tua yang tunduk itu dengan mata yang menyala-nyala. Betapa kemarahan menghentak-hentak dadanya sehingga seakan-akan dadanya itu akan meledak. Dengan gemetar aku Tunggul Ametung berkata terpatah-patah justru karena kemarahannya. "Jadi Mahisa Agni itu telah kembali?" "Hamba, tuanku." "Hanya karena terlalu lama menunggu?" "Hamba, tuanku. Aku harus sekali. Dan kesalahan itu terletak padamu, karena kau sengaja berpesan kepadanya supaya ia pulang saja kalau terlampau lama menunggu di luar." "Hamba, tuanku. Aku harus sekali." "Gila," teriak aku. "Kau sudah gila dan Mahisa Agni sudah gila pula. Kenapa ia tidak mau menunggu hanya selama aku makan? Akulah aku Tumapel. Semua orang harus menunggu perintahku. Jangankan selama aku makan, sehari ia harus menunggu, seminggu, sebulan, bahkan aku dapat memaksanya menunggu bertahun-tahun dan selama hidupnya." Desir di dada emban tua itu menjadi semakin tajam. Tetapi tekadnya benar-benar telah bulat. Agni tidak bersalah. Kenapa anak itu tidak mau menunggu aku selesai makan? Kenapa? Apakah disangkanya bahwa ia berhak memutuskan waktuku, apa saja yang sedang aku kerjakan? Itu adalah perbuatan gila. Aku tidak dapat memaafkannya lagi. Beberapa waktu yang lampau aku telah dihinakannya dengan menolak perintahku menghadap ke istana. Sekarang ia menghina aku lagi dengan cara lain. "Bukan salahnya, tuanku," potong emban tua itu. "Bukan salah Mahisa Agni.
Hambalah yang salah. Pesan hambalah yang keliru. Hamba sangka tuanku belum pasti dapat mengizinkan anak itu, sehingga hamba berpesan demikian. Itu adalah sangkamu saja bukan, teriak aku semakin keras. Tetapi ketika telingamu sudah mendengar, bahwa aku sedang bersantap, bukankah mulutmu dapat mengatakannya kepada anak muda itu supaya ia menunggu? Hamba, tuanku. Itulah kesalahan hamba. Tutup mulutmu, teriak aku itu pula, sehingga seolah-olah dinding-dinding ruangan itu turut bergetar. Sekali kau membuka mulutmu, aku sumbat mulutmu dengan tumitku. Emban tua itu terdiam. Ia tidak berani berkata sepatah kata pun lagi. Meskipun demikian ia masih tetap dalam tekadnya, melindungi anaknya dan mengambil segala kesalahan di pundaknya. Kedua prajurit yang ikut menghadap saat itu, sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Wajah yang keras karena pekerjaan berat, terik matahari di siang hari dan tetesan embun di malam hari, kini terhujam dalam-dalam. Debar dada mereka terasa menjadi semakin cepat dan keras, serasa jantung mereka akan pecah menahan arus darah mereka yang seolah-olah semakin kencang. Namun meskipun demikian, kedua prajurit itu tidak habisnya menjadi heran. Kenapa emban itu meletakkan kesalahan pada dirinya? Kedua prajurit itu melihat dan mendengar apa yang dipesankan oleh emban tua itu kepada Mahisa Agni. Kedua prajurit itu mendengar dengan telinganya bahwa Mahisa Agni memang telah mengancam sebelumnya, bahwa ia akan kembali ke Panawijen apabila ia harus terlalu lama menunggu di luar regol. Ternyata anak muda itu benar-benar kembali. Tetapi tiba-tiba emban itu membebankan kesalahan itu kepada dirinya. Dalam pada itu terdengar kata-kata lantang dari aku yang sedang marah itu, kali ini tidak terpatah-patah lagi, tetapi mengalir seperti banjir. Heh, emban tua. Kalau bukan karena kesanggupanmu membawa anak itu kemari, maka aku pasti sudah memerintahkan menangkapnya dan membawa kemari dengan paksa. Aku dapat berbuat apa saja di Tumapel ini tanpa persetujuannya. Apalagi Kendedes telah menyatakan perasaan. Sebagai seorang gadis yang telah dewasa, ia bukan lagi sebuah golek kayu yang hanya dapat mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan seandainya keluarganya tidak dapat membenarkan, aku dapat juga mempergunakan cara seperti yang dilakukan kuda sempana, melarikannya. Bahkan aku dapat mempergunakan kekuasaanku sebagai seorang aku. Tetapi aku mencoba mencari jalan lain. Jalan yang sebaik-baiknya. Jalan yang lumrah, yang dapat ditempuh tanpa menimbulkan geseran perasaan. Tetapi kemauanku yang baik itu telah dihinakannya. Dianggapnya aku terlampau lemah dan tidak sanggup berbuat lebih baik dari apa yang aku kerjakan. Dan sekarang aku tidak dapat memaafkannya lagi. Aku juga tidak dapat memaafkanmu. Kau juga telah menghinaku. Bahkan kaulah sumber dari kesalahan itu setelah kau mencoba memperbaiki kesalahan Mahisa Agni. Emban tua itu tidak menjawab. Kepalanya menjadi semakin tunduk. Namun emban tua itu sama sekali sudah tidak gelisah lagi. Justru ia menjadi tenang. Ia bergembira karena sebagian terbesar kesalahan itu telah dituduhkan kepadanya, ialah sumber kesalahan itu. Setiap hukuman yang aku terima, adalah cara sebaiknya untuk mengurangi tali yang membelenggu diriku selama ini. Dengan demikian barulah aku seorang ibu bagi anakku itu. Seorang ibu yang dapat memberinya sesuatu, katanya di dalam hati. Bukankah selama ini aku belum pernah berbuat sesuatu atas anakku itu? Kata-kata itu selalu berulang-ulang bergema di dalam dadanya. Kenangan masa lampaunya setiap saat tumbuh dan berkembang di dalam angan-angannya. Dan emban tua itu dengan demikian selalu dikejar oleh perasaan bersalah. Aku yang marah itu seolah-olah menjadi kian marah. Kata-katanya masih membanjir terus. Kini, aku harus segera mengambil sikap. Baik kepadamu, hei emban yang bodoh, maupun kepada Mahisa Agni. Tetapi kaulah yang harus menerima hukuman yang terberat. Mahisa Agni telah bersedia datang, tetapi karena kebodohanmu maka anak itu pergi. Aku sudah tidak dapat memberimu kesempatan lagi. Tiba-tiba emban tua itu mengangkat wajahnya. Wajah yang sayu dipenuhi oleh berbagai derita hidup yang pernah dialaminya. Dengan tenang dipandanginya wajah aku Tunggul Ametung yang bagaikan bara yang sedang menyala itu. Tetapi sesaat kemudian aku Tunggul Ametung itu justru berpaling. Dengan serta-merta ia berdiri dan melangkah beberapa langkah menjauhi orang-orang yang menghadapnya. Dengan gemetar aku Tunggul Ametung berdiri membelakangi mereka. Seandainya pada saat itu tidak ada Kendedes di antara mereka,
maka tingkah laku Aku Tunggul Ametung pasti sudah tidak terkekang lagi. Mungkin ia berteriak-teriak memanggil beberapa orang prajurit dan memerintahkannya agar emban itu disekap dalam tahanan, atau mendapat hukuman-hukuman lain yang berat. Tetapi demikian besar pengaruh kehadiran Ken Dedes itu sehingga Aku Tunggul Ametung masih mencoba untuk menekan perasaannya meskipun dadanya serasa akan meledak. Tiba-tiba sambil membelakangi mereka, Aku itu berkata dengan suara bergetar. Aku tidak akan memerintahkan menangkap Mahisa Agni dan memaksanya membawa kemari. Aku sudah tidak memerlukannya lagi. Kalian berdua akan dibuang dari telatah Tumapel ke dalam hutan. Itu adalah hukuman yang paling ringan yang dapat aku berikan kepada kalian. Emban tua itu menyembah meskipun Aku Tunggul Ametung tidak melihatnya. Dengan tenang ia menjawab. Hamba menyatakan terima kasih hamba tiada taranya atas kemurahan tuanku. Namun sebenarnya lah Mahisa Agni tidak bersalah. Biarlah hamba menerima hukuman hamba 2 lipat ganda, asal tuanku sudi mempertimbangkan hukuman yang tuanku berikan kepada Mahisa Agni. Tutup mulutmu, kembali Tunggul Ametung itu berteriak sambil memutar tubuhnya. Hampir saja ia meloncat dan menampar mulut perempuan yang berani menjawab kata-katanya. Akulah Aku Tumapel. Bukan kau. Akulah yang menentukan hukuman itu. Bukan kau. Kau dengar, heh. Emban tua itu tidak menjawab. Kini kembali wajahnya menghunjam ke tanah. Tetapi ia masih tetap dalam ketenangan. Aku yang marah menjadi kian marah. Tubuhnya bergetar seperti orang yang menggigil kedinginan. Wajah merah membara dan kakinya menghentak-hentak lantai. Besok sebelum ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, kalian harus sudah tidak berada di dalam wilayahku. Kalau aku masih melihat kalian di daerah ini, maka kalian akan mendapat hukuman mati. Kau dengar? Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian berarti malam ini ia harus meninggalkan Tumapel menuju ke Panawijen dan membawa Mahisa Agni meninggalkan Panawijen, sebab Panawijen pun masih termasuk daerah Tumapel. Dada emban tua itu menjadi berdebar-debar. Baginya hukuman itu sama sekali tidak terlalu berat. Ia dapat berada di mana saja. Tetapi anaknya adalah tunas yang menghadap ke hari depan yang panjang. Kecuali untuk dirinya sendiri, lalu bagaimanakah dengan bendungan yang akan dibangun itu? Padang Karotan pun termasuk daerah Tumapel pula, sehingga Mahisa Agni pasti tidak akan dapat membangun bendungan di daerah itu. Dalam pada itu terdengar perintah Aku itu kembali kepada kedua orang prajurit yang semula mengantarkan perempuan tua itu menjemput Mahisa Agni. Hei kedua prajurit yang bodoh pula. Karena kau tersangkut pula dalam kebodohan ini, maka untuk menyingkirkan kedua orang yang menghina Aku Tunggul Ametung dari Tumapel ini adalah kewajibanmu. Kewajiban itu harus selesai sebelum ayam jantan berkokok menjelang fajar. Kalian harus sudah melaporkan pelaksanaan perintah ini sebelum tengah hari, kau dengar? Kedua prajurit itu menyembah sambil membungkuk dalam-dalam. Mereka sudah tahu benar sifat-sifat Akunya, sehingga mereka sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dalam keadaan yang demikian, maka mereka hanya dapat menyembah dan membungkuk dalam-dalam. Melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan melaporkan hasilnya. Kini mereka mendapat perintah untuk menyingkirkan emban tua itu bersama Mahisa Agni dari wilayah Tumapel. Untuk itu mereka harus menyembah dan siap melakukannya. Bersambung ke bab 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.